Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini adalah tanggal 28 September 2021. Saya akan membahas sekitar 20 saham untuk besok teman-teman tanggal 29 September 2021. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi bahasan sekitar 20 saham, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bahasan materi. Oke, ini adalah untuk besok ya teman-teman, tanggal 29 September 2021. Kita akan tengok dulu indeksnya. Kalau kita ngelihat kondisi saat ini teman-teman ya, indeksnya boleh dibilang sebenarnya tidak banyak bergerak kemana-mana. Memang untuk hari ini indeksnya sempat terendah di 6097, sempat turun teman-teman ya, menembus MA3, menembus support juga di 6114, namun closingnya teman-teman, closingnya sangat dekat sekali dari supportnya. Jadi memang supportnya udah sempat ditembus tadi intraday, tapi closingnya dibawa naik lagi ke 6113. 6113 itu adalah sangat dekat sekali dengan support yang mana 6114 teman-teman ya. Oke, dalam kondisi seperti ini coba akan kita tengok dulu teman-teman. Kita tengok dulu kondisi dari market cap 20, sekitar 200 market cap mix ya teman-teman. Kita bisa ngelihat saham BCA, BRI, Arto turun ya. Kemudian EMTK, kenaikan ini hari ini disokong oleh saham Bukalapak teman-teman. Kemudian United Tractor, Gunung Bayan, seperti itu teman-teman, dan juga didukung oleh saham Adaro, ini terutamanya ya, seperti itu. Jadi banyak didukung oleh saham-saham sektor batubara. Memang sektor batubara yang lagi ngejos teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sempat melihat video saya sebelumnya, saya udah membahas sektor batubara ini mungkin minggu lalu, di pertengahan minggu atau hari Selasa atau Rabu minggu lalu, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, bahasan saya akan lanjutkan langsung ke saham-sahamnya ya teman-teman. Ini untuk tanggal 27 itu adalah saham yang hari ini. Ini hari ini tanggal maksud saya 28 ya, 28. Kita tengok dulu saham untuk 28 seperti ini. Jadi saham-saham yang kemarin saya bahas, yaitu terutama saham-saham batubara, banyak sekali yang bergerak teman-teman. Ada United Tractor, Harum, Adaro, Indi, PTRO, MBAP ya. Elsa juga naik sedikit sekali naiknya. Medco juga naik kenceng teman-teman ya. Kemudian AGII, jadi presisi dari kemarin, watchlist kemarin cukup bagus. Ada hampir separuh saham bergerak naik, seperti itu teman-teman. Yang disesuaikan sektornya, karena memang sektor batubara sedang trending. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk bahasan tentang saham yang udah saya siapkan teman-teman. Untuk kali ini ada sekitar 20 saham teman-teman ya. Beberapa sinyalnya nggak bagus. Sektor-sektor yang bergerak untuk sekitar 2-3 hari ini masih didominasi oleh sektor batubara teman-teman. Nanti akan saya bahas juga, dan juga untuk sektor, ada beberapa sektor ini, energi, batubara, coal, dan juga sektor sawit akan saya bahas juga, dan juga untuk sektor konstruksi sedikit akan saya bahas. Oke teman-teman, yang pertama adalah saham United Tractor. Saham United Tractor hari ini gap up ya teman-teman, ada gap. Nggak tahu saya ini apakah kemarin banyak sekali dibahas di grup-grup. Saya juga bukan orang yang menghabiskan waktu di grup teman-teman. Di sini ada gap. Jadi ada satu gap, open gap up, terus kemudian lari.
Jadi untuk United Tractor ini kemarin berhasil menembus resistan 38,2. Jadi sudah masuk ke atas MA 200, sudah berada di confirm area. Confirm area itu adalah area di atas 38 retracement. Jadi kalau ini adalah tren turunnya dari United Tractor ini adalah tren turunnya teman-teman. Maka ini adalah resistan pertama, resistan kedua. Nah biasanya confirm trader itu dia baru masuk di 38 retracement. Kalau di sini katanya adalah spekulatif trader, spekulatif buyer seperti itu. Tapi kalau saya sendiri kalau lebih suka masuk ketika dia fresh breakout seperti itu. Kalau sekarang walaupun sudah confirm, tapi ya namanya saham itu kan kalau di Indonesia kalau kita beli itu adalah untungnya adalah ketika kita memiliki harga di bawah. Jadi sebisa mungkin ketika fresh breakout kita udah masuk. Kalau confirm trader memang dia masuknya di area 38 dan ya mungkin berarti kisaran kemarin seperti itu teman-teman. Untuk United Tractor hari ini berhasil menembus retracement 50 atau dia sudah berhasil menembus 50% atau separuh dari tren turunnya ini. Ini adalah bagus teman-teman ya, indikasinya adalah bagus dan dia juga sudah berhasil, kalau kita lihat ini adalah resistan sebelumnya dan juga ini adalah satu resistan dari konsol box yang saya bikin. Dia saat ini sudah berhasil menembus ini teman-teman, tetapi 61 ini sebenarnya adalah lebih menarik kalau berhasil ditembus. Jadi perhatikan apakah United Tractor ini sungguh-sungguh akan bergerak lagi. Itu perhatikan resistannya di 24.660 teman-teman di sini ya. Karena di sini juga ada resistan ya, di sini juga ada resistan dan di sini juga ada resistannya. Jadi mau tidak mau titik itu harus kita perhatikan untuk melihat keseriusan pergerakan dari United Tractor. Kita akan lihat dalam weekly-nya teman-teman. Weekly penting kita gunakan untuk bisa melihat big picture-nya. Memang benar saat ini dia dekat sekali dengan resistan yang saya garis hijau ini, yaitu di 25.200, kemudian berikutnya di 26.300. Teman-teman ini adalah weekly-nya ya. Kemudian di 28.500 teman-teman. Kalau di dalam chart weekly, teman-teman perhatikan saat ini dia baru masuk di atas 38,2 retracement di atasnya. Masih berhadapan dengan 25.500 itu MA 200, kemudian ya antara 25.100 sampai 25.500 itu adalah area resist candle, resist MA 200, kemudian 26.300 ya. Ada resistan 28.131 ada resistan weekly. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan Adaro. Saya sampaikan ini barang luar biasa, cepat sekali naiknya. Walaupun kemarin tidak saya jagokan, karena konsol dalam satu rentang yang cukup lebar seperti ini, saya bilang kalau kita mau untung harus beli di bawah. Tetapi karena breakout mau nggak mau saya makan kanan teman-teman. Namun karena volatilitasnya juga cukup tinggi, tadi saya udah take profit. Jadi prinsip saya memang adalah ketika barang itu volatilitasnya meningkat, maka saya take profit dulu. Sebenarnya mengukurnya begini teman-teman. Ini adalah kenaikan fullnya, maka biasanya apabila separuh dari gerakan daily itu sudah kelampaui, maka biasanya saya keluar. Seperti yang di sini teman-teman. Di sini kemarin. Saya belum masuk, saya baru masuk hari ini open, naik tinggi, saya jual. Ya sifatnya jadi ODT teman-teman. Kalau yang saya masih ada barang jadi harum, saya beli lagi dan masih hold. Namun demikian kita mesti perhatikan karena untuk Adaro ini udah masuk kenaikan ke 3 hari. Ada kemungkinan juga dia akan retracement, jadi retracement itu bisa kita manfaatkan untuk masuk teman-teman ya. Jadi misalkan kita tarik retracementnya, saya koreksi dulu, kita tarik retracementnya. Jadi perkiraan koreksinya Adaro ada di 1680, 1600 atau opening hari ini teman-teman ya. Kemudian 50%-nya ada di 1550. Kita santai aja dulu. Saya masih tertarik kalau dia retrace, mungkin saya akan masuk.
Kita lihat weekly-nya Adaro teman-teman. Nah, weekly-nya Adaro ini cantik sekali teman-teman, perhatikan. Saat ini ada resistan candle di 1710 dan dia berhasil closing di atasnya weekly-nya. Untuk Fibo-nya dia juga berhasil di atas 1624 tuh Fibo 50%. Resistan berikutnya teman-teman ada di 1857. Penting sekali teman-teman perhatikan ini. Kemudian adalah untuk Harum. Harum walaupun kemarin volatilitasnya tinggi sekali, terpaksa saya keluar karena guru saya sering bilang kalau volatilitas harian terlalu tinggi lebih baik keluar dulu. Perkara bagaimana kita mau ngambil lagi harga berikutnya itu nggak ada masalah sepanjang candlenya terbentuk lebih bagus, dan hari ini candlenya lebih bagus sih teman-teman, jadi saya masih pegang masuk hari ini juga. Untuk resistan, kita bisa gunakan resistan candle kemarin di 8375. Teman-teman, di 8225 itu adalah target 261,8, kemudian ada target di 9500. Tapi jangan FOMO, karena koreksi-koreksi itu adalah mungkin teman-teman ya, di sekitar, kalau kita tarik, ini koreksinya adalah di, kemungkinan koreksi ada di 75.800, 7585, kemudian 7100 seperti itu. Untuk daily, untuk weekly-nya juga oke sekali ini barang. Ya, weekly-nya oke sekali. Kalau kita tarik target weekly-nya, teman-teman kita bisa ngelihat mendapatkan nilai-nilainya adalah di 9500. Ini sesuai dengan daily-nya. Kemudian di atasnya ada 12.500. Tetapi jangan FOMO teman-teman, sebaiknya kalau masuk gunakan ketika dia retrace. Indo Tambang Raya kembali mengukuhkan diri sebagai saham batubara yang keren sekali. Kalau kemarin memang didukung dengan chart dia yang overall bagus sekali, chartnya dia sebelum-sebelumnya kemarin. Terus saat ini dia kembali bagus lagi, semakin bagus ya teman-teman, karena dia berhasil masuk ke dalam mempertahankan pergerakannya tetap di dalam koridor uptrend price channel. Hari ini hampir tembus di puncak, maksud saya di resistan dari uptrend price channelnya teman-teman ya. Oke, kita lihat daily udah agak susah dilihat, kita lihat weekly-nya. Nah, weekly akan memberikan pedoman penting kepada teman-teman bahwa saat ini secara weekly untuk Indo Tambang Raya berhasil breakout di atas 50% dari tren turunnya, which is ini menandakan bahwa saat ini untuk Indo Tambang Raya dalam fase bullish yang kuat, serius naiknya teman-teman ya. Dia berhasil naik di atas 50% dari tren turunnya. Mode-mode saya menurut kebiasaan saya adalah melihat barang seperti ini adalah buy on weakness. Jadi teman-teman mesti berpedoman pada chart yang lebih panjang untuk bisa melihat pergerakan dari saham tersebut. Teman-teman perhatikan, saya nggak bilang bahwa ini akan sampai ke historik harganya, tetapi saya dulu pernah ngalamin ketika Indo Tambang Raya itu harganya 57. Waktu itu Astra juga sekitar 60-70 ribu. Saya belinya hanya mampu beli satu lot Astra Internasional. Pada waktu itu satu lot adalah 500 lembar teman-teman. Oke, kemudian PTBA juga keren sekali teman-teman, berhasil naik lagi, walaupun kemarin candlenya nggak bagus ya, candle bingung. Hari ini dijawab candle hampir bullish teman-teman. Kalau kita lihat nih, dia ini udah nggak digunakan, ini kemarin digunakan untuk koreksi. Oke, di sini memang dia pernah tinggi, tetapi sampai saat ini tidak ada perlawanan berarti untuk orang-orang yang nyangkut, yang menjual. Tidak ada perlawanan berarti, artinya tidak ada guyuran ya teman-teman. Entahlah nanti, coba kita tarik dulu Fibo-nya dari tren big picture-nya teman-teman. Kita lihat dulu di dalam tren panjangnya teman-teman. Saat ini kalau kita tarik dari swing high, bentar saya cek dulu. Kalau kita tarik dari swing high di sini ya ke bawah, ini untuk PTBA daily sudah berhasil break di atas retracement 50 atau sudah separuh trennya dilewati. Ini bagus sekali. Berikutnya perhatikan di 2730
berikutnya perhatikan di 2860 teman-teman ya. Bagus sekali pergerakannya. Secara weekly juga kita lihat dulu. Secara weekly dia masih di bawah 38. Jadi PTBA ini masih cukup tertinggal sih untuk chart weekly-nya teman-teman, karena yang sebagian tadi sudah pada sampai di 50. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan PTBA teman-teman ya. Kemudian Indika Energi juga breakout dari resistan trend yang saya bikin nih teman-teman. Dia hari ini berhasil menembus 3 resistan, yaitu 38 retracement ya, kemudian 50 retracement, 81 retracement berhasil ditembusnya. Ini luar biasa kenceng. Ini pergerakannya luar biasa kenceng teman-teman ya. Coba kita lihat. Untuk saat ini supportnya dia kan ada di 1750. Resistan dia hampir kecapai hari ini di 1884. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga seperti saham-saham batubara lain teman-teman, dia sedang naik. Saat ini resistan ada di 1990 teman-teman. Menarik ya, besok diperhatikan lagi. Secara monthly juga bagus. Ini untuk pedoman aja. Ini barang kalau di daily-nya belum tembus high-nya di 2050. Bisa dipertimbangkan teman-teman, ini barang kenceng dan sinyalnya juga bagus. Kemudian dia juga belum tembus high-nya. Tembus high-nya di daily sebentar di sekitar 2050, sekarang di 1820. Doit juga secara daily dia bagus chartnya. Saat ini berhasil keluar dari resistan yang saya bikin ini. Saya tarik dulu resistannya. Dia ya, walaupun dia sempat turun di bawah MA200 sempat ditembus teman-teman. Hari ini dia menembus 2 resistan, yaitu di 23, 38 teman-teman ya. Perhatikan besok apakah kembali lagi ke bawah tren yang saya bikin ini. Karena dia saat ini kepentok MA200. Resistan berikutnya di 345. Support saat ini dia berada di 330 dan 320. Kemudian MBAP kemarin saya sampaikan juga sekilas teman-teman, hari ini ikut berpesta juga. Kita cek MBAP Mitra Bara Adi Perkasa ini. Ya ini cukup hati-hati aja karena bid overnya tipis teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa ini istilahnya tahu celahnya, tetap bisa profit ya. Cuman memang bid overnya tipis. Jadi dana mesti disesuaikan ya teman-teman. Kemudian AGII kemarin saya sampaikan memang tanda-tanda saham yang akan lari itu kebaca teman-teman. Salah satunya apa? Salah satunya konsolidasi kemudian membentuk seperti ini. Jadi ascending triangle, jadi probability-nya adalah naik lebih tinggi seperti ini. Ya, dia naik. Saat ini untuk support ada di 1420, resistan di 1502. Medco juga demikian teman-teman. Hari ini berhasil break resistan candle. Ya, supportnya dia kan ada di 503. Kemudian 520. Saat ini di 545. Saya juga punya barangnya hari ini, Medco Elsa, semuanya saya makan teman-teman. Berikutnya resistan di 555. Perhatikan berikutnya di 600 dan 612. Nusa juga oke teman-teman, tapi belum berhasil break resistan pertama di 308. Saya akan mencoba nambah lagi kalau dia retrace, asal tidak masuk lagi ke box konsol ini. Ada 335 EMA 200, 330, kemudian di 350 teman-teman. Oke, kemudian sektor yang juga panas teman-teman adalah sektor ini ya, sawit. Ini untuk saham Astra Agro Lestari, teman-teman kita coba tarik Fibo-nya. Saat ini dia sedang berada di mana? Saat ini dia sudah berhasil menembus sudah berhasil menembus resistan pertama. Resistan kedua belum teman-teman ya. Support ada di 8.750, resistan di
9.600, resistan di 9.600, kemudian teman-teman perhatikan juga di 9.830 MA 200-nya. SSMS kemudian ya ini baru saja break dari resistan yang saya bikin, resistan dari downtrend ini teman-teman. Tapi ini masih belum ada banyak sinyal bagus, hanya untuk dipantau dulu teman-teman. Karena ada resistan di 895, kemudian 915, kemudian 940, ada 970. Perhatikan ada banyak resistan. LSIP sudah berhasil menembus resistan candle 1185. Kemudian ada resistan 1232 untuk MA 200. Kita akan tarik Fibo-nya. Saat ini harganya sedang berada di mana? Saat ini harganya tepat berada sedikit di atas retracement 38 teman-teman. Jadi support dia ada di retracement 38 di 1195, resistan ada di 1230 dan 1270. Oke, kemudian BWPT Eagle High Plantation, walaupun chartnya banyak masih down dan belum ada break, kita coba gambarkan dulu teman-teman. Memang secara sinyal masih belum menarik, masih fase-fase spekulatif. Kita coba tarik Fibo-nya teman-teman ya. Oke, sebentar kita coba tarik Fibo untuk BWPT. Ya, seperti ini. Saat ini resistannya masih di 91, jadi masih jauh dari resistan ya teman-teman. Itu aja karena nggak bisa terlalu banyak saya bahas. Masih belum bagus sinyalnya, masih terlalu spekulatif buy. Kemudian SIM, kita coba sekilas dulu tengok. Ya, dia baru saja nih sebenarnya dia masih konsol, masih berada di dasar. Tapi kalau biasanya, nah seperti ini, dia baru ngetes resistan pertama di 450, belum berhasil. Kepentok di MA 200 teman-teman. Jadi perhatikan besok 452 masih resistan, 460 resistan, 470 resistan. Oke teman-teman, kemudian sekilas saja ya, ini update saja sama Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Adikarya masih pelan-pelan merangkak, tidak turun lebih jauh, tapi juga tidak naik lebih jauh. Ada kemungkinan memang masih akumulasi. Wika juga sama, PTPP juga sama, WSKT baru ketemu resistan dari downtrend price channel. Dia masih berjuang seperti tiga temannya untuk supaya chartnya lebih bagus. Baik teman-teman, demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di saat ini, sekitar 20 saham yang memiliki prospek. Saya rasa memang sektor batubara yang kenceng ini mesti juga diwaspadai karena mungkin juga akan ada retracement. Walaupun mungkin retracement itu juga nanti mungkin retracement itu teman-teman mungkin hanya sampai 2338. Sekaligus untuk sektor-sektor batubara ini teman-teman perhatikan, kalau misalkan ada pelemahan, langsung saja tarik Fibo-nya seperti ini, di mana dia mau koreksi apakah 23, 38, perhatikan nanti candlenya di 38, apakah ada rejection, ya seperti itu, apakah overshoot di 50 dan ada candle rejection, candle hammer, dan bila besoknya ada apa istilahnya, misalkan ada koreksi, terus kemudian setelah koreksi adalah candlenya candle hammer ataupun candle-candle penguatan seperti itu, ada kemungkinan dia sudah cukup koreksinya dan akan lanjut. Tetapi prinsip saya sih, yang naik itu tidak akan naik, pasti akan ada retracement, pasti akan ada koreksi. Jadi jangan pernah, menurut saya sih jangan pernah takut untuk take profit ketika sudah mulai ada pelemahan, baru nanti kita ambil lagi seperti itu. Ya mungkin take profitnya separuh aja dulu, sebagian masih kita hold untuk harga jangkar seperti itu. Karena itu prinsip saya sih teman-teman, kalau barang yang volatilitasnya tinggi pasti saya take profit dan besoknya mungkin
Kalau sudah ada cukup pergerakan lagi, saya mungkin akan masuk lagi seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.